Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Halo Ibu. Selamat siang dan selamat datang Ibu. Perkenalkan, saya Malepa. Di sini saya akan menemani Ibu sebagai konselor, dan pastinya di sesi ini adalah ruang yang aman buat Ibu untuk bercerita apapun yang Ibu ingin ceritakan, dan juga dipastikan akan dirahasiakan cerita Ibu, kecuali ada hal-hal yang pasti membahayakan diri Ibu ataupun orang lain. Oke Ibu, tenang aja, di sesi kali ini Ibu bisa menceritakan apapun tanpa ada yang harus disalah ataupun dibenarkan gitu ya Bu ya. Tidak perlu khawatir. Oke, apakah Ibu sudah siap untuk masuk ke sesi konseling kita? Oke, siap ya. Oke, sebelum kita mulai, Ibu ada pun inform concern yang Ibu harus isi, di mana inform concern ini bertujuan untuk memastikan perasaan Ibu dan apapun yang Ibu ceritakan akan saya rekamnya Ibu ya. Oke, boleh dibaca dulu dan diisi. Diisi dulu namanya, pertanyaannya. Ini ya. Ya, oke Ibu boleh tanda tangan di bawahnya. Baik. Oke, terima kasih Ibu. Oke, sebelumnya gimana Ibu hari ini? Baik ya. Oke, nah kira-kira apa sih yang membuat Ibu tuh datang di konseling kita hari ini? Dia tidak tenang, ketidaknyamanan, gelisah, karena banyak pekerjaan mengganggu pikiran saya. Istirahat tidak tenang, bermain di luar pun tidak nyaman. Maka kira-kira saya datang di sini. Gitu. Baik, jadi Ibu merasa bahwa Ibu tidak tenang atau merasa sulit gitu ya untuk bisa fokus pada suatu titik ataupun pekerjaan yang Ibu lakukan, seperti itu Ibu? Iya. Oke, coba Ibu mulai ceritakan kira-kira apa sih yang akhir-akhir ini menyita waktu Ibu? Akhir-akhir ini menyita satu pekerjaan, kedua anak-anak, pendidikan anak-anak, dengan kesibukan begitu padat. Saya ini kan seorang ibu yang bekerja atau berjualan di sekitar dikelilingi begitu, jadi ada pekerjaan yang orang butuh tenaga saya, semacam catering saya ambil, ada pesanan saya harus terjun langsung ke tempat perusiran pakaian atau toko-toko elektronik, atau mereka pesan barang-barang elektronik. Mau tidak mau saya harus turun secara langsung, karena biar menjaga konsumen punya kepercayaan dengan. Jadi saat saya mau jalan satu, datang lagi satu, masih di luar sana belum satu selesai, di dalam rumah pikirin lagi anak-anak. Jadi itu mengganggu sekali dengan pekerjaan pikiran saya. Jadi ketidaknyamanan saya mungkin mengatur waktunya juga agak susah sedikit. Gitu. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu merasa sulit begitu ya untuk bisa mengatur tugas yang tadi saya dengar itu cukup banyak gitu ya. Selain Ibu sebagai ibu rumah tangga yang memiliki anak ya Bu ya? Iya. Anaknya kalau boleh tahu berapa banyak Bu? Anaknya 4. Oke, Ibu punya 4 anak dan Ibu juga bekerja gitu ya? Iya. Dan pekerjaan yang Ibu ambil ternyata cukup banyak ya Bu ya? Iya. Mengurus catering, kemudian berjualan pakaian dan barang elektronik ya Bu ya? Elektronik. Oke, nah kalau Ibu saya lihat tadi bagaimana Ibu menjelaskan, mungkin Ibu kesulitan dalam mengatur waktu seperti yang tadi Ibu bilang. Iya. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang
paling inti banget mengganggu fokus ibu? Mungkin keuangan. Oke. Ya, itu yang setiap pekerjaan saya ambil, tapi saya tidak berpikir bahwa akan memakan waktu saya di situ. Gitu. Karena waktu ini saya pikir bisa saya ngatur, ternyata diambil juga begitu banyak, tapi waktu saya tidak mencukupi untuk menjalaninya. Dan itu mengganggu sekali. Baik. Oke, jadi itu ibu merasa itu sangat mengganggu karena ibu harus menyelesaikan tugas yang begitu banyak, tapi itu juga mengganggu perhatian ibu karena ada masalah finansial seperti itu ya Bu ya. Oke, kedengarannya ibu merasa bingung juga gitu ya, bagaimana sih bisa fokus dalam satu pekerjaan yang ibu harus lakukan gitu ya. Iya. Oke, kalau tadi ibu menyinggung tentang waktu ibu, kira-kira ibu menganggap pengaturan waktu ibu tuh bagaimana, manajemen waktu ibu? Nah, di situ tuh kesulitan mengatur karena waktu dari pagi, siang sampai sore itu bukan fokus ke pekerjaan, harus fokus ke anak lagi. Pagi bangun, kita udah bangun hampir siang. Siang kita belum urus, kita kumpul, harus ada pekerjaan datang, nanti saya harus jalan lagi. Di sana juga akan membutuhkan waktu saya untuk mencari bahan-bahan yang berkualitas. Jadi itu memakan waktu saya di situ terlalu banyak. Dan tempatnya itu agak berjauh karena antara pakaian ke tempat elektronik lagi itu jauh. Saya harus lari lagi dari sana. Jadi waktu di luar sana itu sangat membutuhkan sekali. Oke, jadi ibu memang karena ada jarak yang begitu jauh, kemudian ibu juga sebagai seorang ibu yang bekerja ya, dan harus mengatur waktu ngurus anak, gitu ya Bu ya. Jadi ibu merasa kesulitan dalam manajemen waktu seperti itu ya Bu ya. Tapi apa sih yang ibu rasakan karena adanya kesulitan fokus yang ibu rasakan ini? Kesulitan karena jadinya tidak nyaman, baik pun istirahat sampai di rumah itu gelisah terus, ya tidak bisa istirahat. Jadi kayak bagaimana istirahat dulu dalam rumah itu tidak bisa, karena kita baru tutup mata, ada pekerjaan datang, kita baru tutup mata, anak sudah panggil. Oke, jadi ini yang ibu rasakan gitu ya. Ibu merasa gelisah, ibu juga akhirnya waktu istirahatnya juga terganggu. Kalau boleh tahu kira-kira kisaran berapa lama tuh ibu bisa tidur secara pulas? Paling lama 4-5 jam. 4-5 jam ya Bu ya? Hampir setiap hari seperti itu? Iya. Gitu ya, dan ibu merasa capek ya Bu ya? Lelah. Oke itu. Kita udah capek, udah lelah, akhirnya pekerjaan semua terbengkalai. Yang pekerjaan satu belum selesai, kita sudah ambil satu, akhirnya berantakan kemana-mana. Oke, terbengkalai ya Bu ya. Oke, jadi ternyata ibu tuh punya begitu banyak pekerjaan, tugas, dan ibu juga harus bisa menyusun bagaimana sih waktu yang tepat untuk setiap pekerjaan ini gitu ya Bu ya. Tapi di lain sisi itu membuat ibu sulit fokus. Kira-kira ibu pernah merasakan dampak apa dari kesulitan fokus pada satu perhatian khusus? Dampakannya jadi pekerjaannya terbengkalai, anak-anaknya jadi terlantar. Anak-anak juga akhirnya dapat ya resikonya ya Bu ya. Tapi kalau misalnya ibu kan di luar bekerja dan banyak hal yang harus ibu lakukan, kira-kira bagaimana sih cara ibu untuk bisa memastikan bahwa anak-anak ibu tuh aman atau kontrol anak-anak ibu tuh selalu ada di ibu walaupun ibu bekerja?
Ada nggak upaya ibu? Upaya saya hanya komunikasi, komunikasi, telepon, tanya posisi di mana. Udah di rumah, mereka udah di rumah, udah makan apa belum, udah makan ya itu saya sudah mulai tenang dan pekerjaan saya bisa berjalan dengan aman. Kalau tidak sangat mengganggu sekali karena kita harus tinggal pekerjaan satu, saya lari pulang ke rumah untuk mengurus mereka dulu. Itu sangat mengganggu sih. Jadi badan kita udah mulai lelah di jalan, di pikiran. Saat jam istirahat kita jadi tidak fokus lagi. Oke, jadi buat ibu yang paling terpenting itu adalah komunikasi gitu ya Bu ya? Iya. Untuk menjaga hubungan ibu dengan anak-anak ibu. Iya. Tadi ibu sempat mengkonfirmasi bahwa anak-anak ibu udah harus makan. Nah, berarti ibu ada persiapan sebelum bekerja gitu ya? Iya, semasa keluar dari rumah tidak saya sudah masak. Taruh, tapi kadang-kadang anak-anak kan tidak ada perhatian, kasih tahu makan minum, tidak ada, mereka mengabaikan itu. Tapi saat resikonya udah ada, kita sebagai orang tua yang akan kembali menyesal karena perhatian kita kurang terhadap anak-anak. Gitu. Dalam satu sisi saya mau fokus ke anak, tapi mengenai keuangan tidak mendukung. Jadi mau tidak mau saya agak baik dan ke anak-anak agak kurang. Ibu, kedengarannya memang ibu tuh merasa sedikit cemas atau bukan cemas lagi, lebih ke bingung. Kemudian karena harus sulit fokus gitu ya pada satu titik, dan pastinya ini membuat ibu juga akhirnya merasa menyesal tentang keputusan-keputusan karena merasa lalai mengabaikan anak-anak gitu ya Bu ya. Tapi ibu apakah di rumah itu ibu ada bantuan seseorang gitu ya di rumah atau hanya ibu seorang? Bantu, ada yang bantu. Biarpun ada suami, karena suami juga kurang, setidaknya rezekinya belum ada, pekerjaan yang untuk mendukung kami dalam rumah tangga nggak ada. Mau tidak mau saya jadi tulang punggung keluarga, jadi seperti begitu. Jadi setiap pekerjaan job apapun kalau yang datang saya ambil. Itu mencita waktu saya di luar sana, makan tenaga, kurus tenaga saya, pikiran saya, begitu. Oke, baiklah Ibu. Memang sulit fokus ataupun kesulitan dalam mengatur waktu itu memang seringkali menjadi kendala buat kita gitu ya. Apalagi di sini Ibu juga bukan seorang ibu rumah tangga saja, tetapi Ibu juga sebagai seorang yang bekerja. Nah, tapi Ibu tidak perlu khawatir karena memang setiap orang itu punya cara kerja otak yang berbeda-beda, dan tinggal bagaimana kita untuk mengatur atau mengelola hal tersebut gitu ya Bu ya. Kalau dilihat tadi Ibu kan juga memiliki banyak pekerjaan dan itu menyita perhatian Ibu, kemudian pengendalian Ibu, pengaturan aktivitas yang pastinya sangat padat. Tapi tenang Ibu, pastinya ada banyak sekali strategi yang bisa Ibu lakukan yang pastinya untuk membantu atau menyesuaikan diri. Tapi sebelum itu saya boleh tanya sedikit lagi, kira-kira ada nggak upaya yang Ibu sempat lakukan untuk saya harus bisa fokus pada satu titik ini, atau katakanlah Ibu kan juga seorang ibu bekerja, mungkin ada satu strategi yang Ibu bisa lakukan atau Ibu sudah lakukan untuk anak, pekerjaan yang tadi tiga bahan pekerjaan, catering, kemudian berjualan pakaian dan elektronik. Mungkin ada strategi yang Ibu lakukan khusus, ada nggak Bu? Ada yang saya buat. Mengatur waktu itu, pagi itu urus anak pergi sekolah, saya masak taruh,
Habis mereka pulang, itu saya selalu komunikasi, makan, minum, atau saat saya batasi catering, saya ingatin jangan lupa makan minum karena mama tidak pulang, ngurus catering. Dan saya kasih kepercayaan kepada anak-anak bahwa mereka juga bisa mengerti kondisi dan keadaan orang tuanya. Dan bapaknya juga ada, ya bapaknya awasi mereka di sana. Jadi saya pikir-pikir bisa untuk menjangkau itu semua, dan saya akan ambil, mau tidak mau saya harus ambil itu job-job yang ada itu. Oke. Jadi ternyata strategi yang Ibu lakukan adalah mengontrol mereka dengan cara mengingatkan mereka setiap saat ya Bu ya. Iya. Anak-anak Ibu juga pastinya sudah mengerti. Kalau boleh tahu anak-anak Ibu sudah berusia berapa? Mungkin Ibu bisa. Sudah 21 tahun. Itu anak pertama ya Bu ya? Iya. Oke. Anak kedua 18 tahun. Anak ketiga 16 tahun. Anak keempat 13 tahun. 13 tahun. Oke. Berarti mereka tuh sudah remaja ya Bu ya? Usia remaja, dan Ibu berharap bahwa mereka sudah mengerti. Mengerti. Oke, baik. Nah, biarpun mereka sudah mengerti, namanya kita seorang ibu itu kan anak perempuan beda dengan anak laki-laki. Perempuan ini kan perhatian terhadap ibu itu harus penting dan harus lebih begitu. Jadi tidak bisa lepas dari wawasan pandangan kita tuh nggak bisa. Walaupun mereka udah bisa, udah punya istri, tetap namanya perhatian dari orang tua itu harus ada terus, ingatan dari orang tua sampai ada mungkin. Atau lebih sedikit mereka udah nikah, baru mungkin perhatian dari orang tua itu lepas dari mereka ya. Baik, Ibu tadi sempat bilang ada anak perempuan dan ada anak laki-laki ya. Berarti perempuan ada berapa tuh Bu kalau boleh tahu? Perempuannya 3. Oke. Berarti laki-lakinya 1. Laki-lakinya 1 gitu ya Bu ya. Berarti perempuannya lebih banyak gitu ya. Makanya Ibu merasa khawatir gitu. Iya. Oke, itu tadi strategi yang Ibu lakukan untuk fokus kepada anak-anak Ibu di rumah tangga. Tapi kalau untuk pekerjaan bagaimana? Apakah ada cara-cara terkhusus atau Ibu masih bingung sebenarnya tentang hal itu? Iya, pekerjaan itu pasti akan bingung karena pekerjaan salah satu itu pekerjaan tidak menetap. Oke. Pekerjaan tidak menetap, namanya pekerjaan itu ada naik turun itu saat turun. Nah disitulah mengganggu pikiran kita, emosi kita, dan itu efeknya sangat besar sekali, bisa dari luar bisa masuk ke dalam rumah, imbasnya bisa lari ke orang sekitar kita juga bisa. Oke. Di situ itu memang mengontrol emosinya itu paling penting. Mengontrolnya itu agak kesulitan. Gitu. Oke, Ibu, dan banyak sekali pekerjaan yang Ibu ambil, pastinya ada tantangan tersendiri gitu ya untuk mengatur ini. Tapi Ibu tenang aja, upaya dan segala strategi yang Ibu sudah lakukan tentunya sudah sangat baik karena Ibu sudah berusaha untuk bisa mengontrol anak-anak di rumah dengan cara mengingatkan. Selain itu juga Ibu berusaha untuk tetap fokus dan berusaha untuk mengatur emosi saat pekerjaan yang begitu banyak dan pekerjaan yang tidak menetap ini. Ibu berusaha untuk tetap mengontrolnya dengan cara emosi yang baik dan upaya untuk memanajemen waktu. Oke Ibu. Nah Ibu, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ada beberapa upaya atau strategi yang bisa Ibu lakukan. Karena kan Ibu tadi sudah melakukan banyak hal dan pastinya sulit untuk melakukan satu hal yang fokus, perhatian yang fokus pada satu titik. Tapi tenang aja Ibu, ada beberapa cara yang Ibu tentunya bisa lakukan. Seperti saya kenalkan kepada Ibu ada satu teknik namanya teknik Pomodoro. Nah teknik Pomodoro timer ini seperti apa? Jadi kan Ibu itu kan bekerja gitu ya. Ibu bekerja, kemudian banyak hal yang harus difokuskan. Nah, saat bekerja ataupun melakukan list ini,
mungkin hal yang bisa ibu lakukan adalah coba lakukan body break juga. Nah, saya jelaskan dulu nih yang pertama, Pomodoro. Pomodoro itu adalah kegiatan di mana ibu melakukan kegiatan tersebut sepanjang 10-15 atau kurang waktu yang lain, yang dimana setelah ibu melakukan 10-15 menit ini, ibu coba lakukan istirahat sepanjang 3-5 menit. Nah, jadi di situ akan membantu ibu untuk mengurangi kelelahan. Jadi jangan ibu fokus kerja gitu ya, sampai ibu nggak punya waktu untuk melihat diri sendiri atau bahkan untuk mengambil nafas sejenak seperti itu ya Bu ya. Jadi mungkin itu teknik yang bisa ibu coba terlebih dahulu, yang dimana teknik ini juga bisa membantu ibu fokus. Jadi ketika ibu mengerjakan satu hal, coba ambil waktu spare time, waktu yang luang untuk beristirahat seperti itu. Nah, yang selanjutnya ibu juga bisa melakukan body break. Body break itu apa? Jadi mungkin seringkali ketika ibu bekerja yang begitu lama waktunya, ibu bisa melakukan gerakan kecil seperti stretching gitu ya, supaya apa? Ini membantu ibu untuk mengurangi kegelisahan. Jadi nggak kaku gitu loh. Jadi ibu bisa bergerak segerakan kecil yang membantu ibu tuh lebih fleksibel dan tidak merasa gelisah yang berlebihan. Kemudian ibu juga bisa melakukan self talk. Self talk itu apa? Mungkin ibu bisa berbicara pada diri sendiri, lihat di cermin, atau bisa nulis di buku harian gitu ya. Lihat, ngomong sama diri sendiri, saya pasti bisa, saya kuat, saya bisa melalui ini gitu. Nah, coba kasih afirmasi positif buat diri ibu sendiri, karena ibu bisa sampai di titik ini dan sampai di sesi ini tuh karena ibu sudah melakukan yang terbaik dan itu perlu diapresiasi. Nah, dengan cara seperti itu, ibu sudah bekerja, ibu harus bilang sama diri ibu kalau ibu tuh hebat, sudah melakukan segala hal, sudah berusaha menjadi ibu yang baik, sudah berusaha juga untuk bekerja dengan baik, dengan performa yang sangat baik. Nah, itu perlu ibu bilang dalam diri ibu. Entah itu lihat di cermin, atau menceritakan itu dalam diary, atau ngobrol sama diri sendiri gitu ya Bu ya. Dan mungkin cara yang selanjutnya ibu bisa lakukan adalah ibu bisa mengatur prioritas. Maksudnya apa? Tadi kan ibu sempat mengatakan bahwa ibu bekerja begitu banyak ya. Nah, seringkali ada satu waktu yang bersamaan. Nah, ibu harus tahu prioritasnya. Kira-kira urgensi dalam pekerjaan itu apa? Kalau misalnya urgensi si pekerjaan A atau B lebih diutamakan, plus minusnya ternyata lebih banyak di A, ya coba dikerjakan A. Tapi bukan berarti meninggalkan B, tapi cari solusi yang baik gitu. Sehingga fokus ibu tuh lebih terarah gitu, dan ibu bisa tahu mana yang harus ibu kerjakan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ini kan saya sudah kasih list-list strategi yang bisa ibu gunakan gitu ya. Nah, sekarang ibu bisa mencoba kira-kira mana sih yang paling tepat atau cocok buat diri ibu sendiri. Seperti itu. Kira-kira sampai di sini ada nggak beberapa tahapan yang sudah ibu pernah lakukan gitu yang dari strategi saya katakan? Ada, seperti yang macam seperti yang kayak tadi bilang, pasti saya bisa. Ya, sering sekali udah ngantuk, ada rasa panik, takut gagal atau takut tidak sesuai. Tapi saya bilang pasti saya bisa melalui semua ini. Good. Saya yakin karena demi berjuang untuk masa depan anak-anak juga. Saya lihat anak-anak juga gigih untuk belajar untuk masa depan. Akhirnya semangat saya yang tadinya terasa kekuras tenaga, waktu, pikiran itu, saya duduk lagi, saya bilang pasti saya bisa lalui semua. Pasti saya bisa lewatin ini kegiatan ini atau job yang saya ambil itu. Dan puji Tuhan di situ saya mampu melewati semua sampai saat ini. Wow, luar biasa sekali Ibu, karena Ibu ternyata sudah melakukan self talk ya. Iya. Dan Ibu bagaimana Ibu rasanya, itu apakah sangat membantu sekali atau seperti apa? Sangat membantu sekali. Jadi saat kebingungan juga saya kadang di jalan atau di kamar habis mandi
bilang begini, pasti bisa, pasti bisa. Saya selalu ngomong begitu. Terus saya bilang lagi, Tuhan menghendaki, pasti bisa. Dan semua saya berjalan dengan saat ini selalu saya bilang, Tuhan, apapun yang saya ambil, saya yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan saya untuk melewati. Biarpun saya jauh, anak-anak saya jauh dari pandangan saya, Tuhan, jadilah mataku, jadilah pelindungku untuk buat anak-anakku. Dan which is sangat menguatkan saya di situ, dan Tuhan menjawabkan semua doa saya itu. Dan anak-anak juga, karena anak perempuan, mereka begitu, mereka lebih dewasa, yang ada pengertian, mungkin melihat kondisi orang tuanya, dan mereka lebih terkuat untuk menghadapi keadaan itu. Oke, luar biasa ya Ibu. Jadi Ibu merasa bersyukur ya karena